Tapi Angelina yang ngelihat papanya berusaha melarikan diri, langsung ngambil pisau di tangan Maria, nusuk jantung papanya berulang kali. Tahun 2018, di kota Moskow, Rusia, 3 remaja perempuan, Kristina yang berusia 19 tahun, Angelina yang berusia 18 tahun, dan Maria yang waktu itu masih berusia 17 tahun, memanipulasi pembunuhan terhadap papa mereka sendiri, Mikhail Khachaturian. Tapi fakta penyelidikan justru membuat masyarakat Rusia malah mendukung dan ngarepin kebebasan mereka. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Kita mundur beberapa tahun sebelum Khachaturian bersaudari dilahirkan. Saat Mikhail yang waktu itu berusia 34 tahun ketemu sama Aurelia Dunduk yang waktu itu masih berusia 17 tahun di salah satu halte bus di kota Moskow, Rusia. Di pertemuan pertama tersebut, Aurelia tuh masih jadi gadis pemalu yang baru datang di Moskow. Sementara Mikhail udah jadi pria kaya yang akrab sama dunia kriminal. Jadi berbanding terbalik banget mereka berdua nih. Cuma pertemuan tersebut jadi awal dari kedekatan hubungan mereka. Mikhail yang waktu itu tertarik dengan pesona lugu juga kecantikannya Aurelia, mulai ngedeketin Aurelia. Dia juga mulai bawa Aurelia ke rumahnya, ngenalin Aurelia ke keluarga, juga ke orang tuanya. Dan Aurelia juga nggak nolak tuh waktu diajak Mikhail tinggal di apartemennya, tinggal serumah. Sayangnya keputusan tersebut jadi awal kehancuran bagi Aurelia setelah Mikhail malah memperlakukan dia dengan kejam dan kasar. Pukulan, tamparan, juga tendangan udah jadi hal biasa yang dilakuin Mikhail ke Aurelia. Liciknya lagi, Mikhail tuh nggak nikahin Aurelia secara resmi. Mereka cuma nikah di gereja biar Aurelia nggak bisa nuntut dan nggak punya hak apapun atas harta kekayaannya si Mikhail. Parahnya lagi, Mikhail tuh selalu pakai nama orang tua atau adik-adik perempuannya waktu dia beli apartemen. Bahkan rekening banknya juga pakai nama adik-adik perempuannya. Entah itu cara dia buat cari aman dari bisnis ilegalnya atau sesuatu yang lain, gak tahu. Tapi yang jelas, dia gak pernah mau pakai namanya sendiri, apalagi pakai namanya Aurelia. Lalu setelah 1 tahun mereka tinggal serumah, Aurelia melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka namai Sergei. Cuma kelahirannya Sergei sama sekali nggak membawa perubahan apapun. Mikhail tetap aja jadi pria kasar yang bakal nendang, mukul, nampar untuk setiap permasalahan sepele yang terjadi antara dia dan juga Aurelia. Dan ketika Sergei berusia 8 bulan, Aurelia tuh sempat izin ke Mikhail untuk ketemu sama orang tuanya. Tapi bukan izin yang dia dapat, melainkan tamparan juga kemarahan dari suaminya. Dan semenjak itu juga Aurelia tuh dikekang abis-abisan. Dia nggak boleh keluar apartemen tanpa seizinnya Mikhail. Lalu setahun setelah kelahiran Sergei, Aurelia kembali melahirkan seorang anak perempuan yang mereka namai Kristina. Setahun setelah kelahiran Kristina, lahirlah Angelina. Dan setahun kemudian lahirlah Maria. Itulah dan begitulah tujuan Mikhail menahan Aurelia di bawah kekangannya. Tapi Aurelia sempat berusaha untuk menghentikan hal itu. Diam-diam dia pakai kontrasepsi. Tapi setelah Aurelia pakai kontrasepsi, Mikhail ini malah mikir kalau dianya yang gak subur dan menuduh Aurelia udah berhubungan dengan pria lain. Jadi Mikhail waktu itu mikirnya jangan-jangan anak-anaknya tersebut adalah hasil hubungan Aurelia dengan pria lain setelah Aurelia udah gak hamil-hamil lagi. Tapi di titik ini Mikhail tuh masih memperlakukan anak-anaknya dengan baik walaupun dia melampiaskan kemarahannya ke istrinya Aurelia Dunduk. Cuma walaupun dia selalu dipukulin, gak dibolehin kemana-mana, bahkan gak boleh pakai telepon, Aurelia selalu mencoba untuk tetap bertahan karena dia gak punya pilihan lain. Selain karena dia gak punya kenalan siapa-siapa di Moskow, dia tuh kalau kabur juga bingung mau kaburnya kemana. Dan selain itu dia juga gak bisa ninggalin anak-anaknya gitu aja, sehingga dia pilih tetap bertahan jadi istrinya Mikhail yang mengharuskan dia untuk selalu beresin rumah, masak, nyuci, ngurusin anak. Ya walaupun itu emang hal biasa yang dilakukan para istri ya. Cuma Aurelia nggak cuma ngelakuin hal-hal tersebut, tapi dia juga selalu jadi pelampiasan kemarahan suaminya. Dan itu semua nggak pernah cukup bagi Mikhail. Sampai akhirnya Aurelia tuh udah nggak tahan. Diam-diam dia kabur dari apartemennya Mikhail, membawa Sergei, putra pertamanya.
Tapi setelah dia kabur dan minta pertolongan ke kepolisian, Aurelia malah menyadari kalau Mikhail suaminya nggak cuma akrab sama dunia kriminal, tapi juga bersahabat sama kepolisian. Beberapa kali Aurelia kabur dan minta pertolongan nggak pernah berujung penyelesaian. Di titik inilah Aurelia cuma bisa pasrah, apalagi Mikhail ngancem bakal ngebunuh dia juga anak-anaknya kalau dia berani berulah lagi. Nyeseknya lagi nggak cuma Mikhail, orang tua adik perempuannya Mikhail, bahkan kerabat keluarganya Mikhail juga memperlakukan dia kayak budak mereka. Karena di pikiran keluarganya Mikhail, ya emang pantas Aurelia digituin. Dan kasarnya Mikhail nggak cuma ke keluarganya aja, tapi juga ke orang lain. Untuk perkara sepele, dia bisa langsung ngancem ngebunuh sambil nodongin pistol yang selalu dia bawa kemana-mana. Dan bukan gak ada, tapi sering tetangganya tuh komplain ngeluhin kelakuannya Mikhail ke kepolisian. Cuma nggak pernah ada tindakan apapun dari kepolisian. Segede itu powernya Mikhail Khachaturian di Moskow. Dan gak ada juga tetangga Mikhail yang tahu apa kerjaannya si Mikhail sampai dia punya power segede itu di Moskow. Beberapa orang berasumsi kalau Mikhail ini mungkin terlibat dalam transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Ada juga yang berpikir kalau Mikhail ini termasuk salah satu dalam lingkaran aktivitas kriminal. Walaupun kehidupannya tuh nggak terbilang mewah bergelimang harta. Cuma di rumahnya Mikhail ini punya banyak senjata. Tapi walaupun dia sering nodongin senjata ke keluarganya, Mikhail ini justru nganggap dirinya tuh sebagai pria religius. Beberapa kali dia sering tuh pergi ke Israel untuk ibadah di gereja. Karena dia berpikir dengan cara itulah dia bisa menebus kesalahannya, menebus dosa-dosanya. Cuma itu nggak ngurangin tabiat buruknya Mikhail. Tetap aja dia suka ngelakuin kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan Aurelia sampai pernah dilarikan ke rumah sakit karena dia dipukul habis-habisan sama Mikhail. Dan waktu itu dokter sempat nanyain Aurelia apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah mereka merekam suara pengakuan Aurelia tentang kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Tapi kalian tahu endingnya? Nihil, sama kayak yang udah-udah, nggak ada tindakan apapun. Karena menurut informasi yang ada, orang-orang di Rusia tuh nggak mau dan nggak boleh ikut campur urusan keluarga orang lain. Bahkan pernah tuh Aurelia dipukul di depan polisi, tapi polisinya cuma bilang, kami nggak peduli, ini urusan keluarga kalian selesaikan aja secara kekeluargaan. Saking kentalnya stigma larangan ikut campur dalam urusan keluarga orang lain. Dan sekilas informasi, di Rusia hukum yang mengatur tentang kekerasan rumah tangga termasuk bisa dibilang lebih longgar lah daripada negara kita. Di sini cap 5 jari di pipi bisa langsung dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi di sana kalau baru terjadi 1 atau 2 kali, ya nanti dulu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, Mikhail ini mulai nggak suka sama Sergei putranya karena dia curiga kalau Sergei bukan anak kandungnya. Dan karena itulah juga dia ngusir Sergei yang waktu itu masih berusia 16 tahun keluar dari apartemennya. Tapi walaupun Sergei ini diusir sama papanya sendiri, diem-diem dia tuh masih pulang ke apartemen papanya dan disembunyiin sama Aurelia tanpa sepengetahuannya si Mikhail. Tapi setelah Mikhail tahu itu, dia langsung marah besar, mukul Aurelia dan nodongin senjata, ngancem kalau dia bakal ngebunuh mereka semua kalau Sergei nggak keluar dari apartemen. Semenjak itulah, bermodalkan pakaian di Madan, Sergei keluar dari apartemen papanya, ninggalin mamanya juga adik-adiknya. Selama itu juga 3 bersaudari Angelina, Christina, juga Maria tumbuh di tengah kekerasan penuh kengerian papanya sendiri. Tapi di titik ini papanya tuh masih memperlakukan mereka dengan baik. Mereka dirawat, juga disekolahin, dan mereka juga seneng banget pergi ke sekolah karena itulah momen mereka bisa lepas dari segala macam kekacauan di rumah mereka. Dan senyum penuh kehangatan ini sebelum kehidupan mereka berubah sebaliknya. Ketika mereka beranjak dewasa, papanya Mikhail Khachaturian mulai natap mereka dengan pikiran yang berbeda. Tepatnya tahun 2015, Mikhail udah gak tertarik lagi sama istrinya Aurelia Dunduk, dan dia juga ngerasa kalau Aurelia udah gak bisa lagi diandalin. Semenjak itulah dia ngusir Aurelia keluar dari apartemennya dan maksa putrinya untuk tetap tinggal.
Christina, Angelina, juga Maria yang waktu itu masih berusia 16 tahun, 15 tahun, dan 14 tahun dengan jelas ngeliat papa mereka nodongin senjata tepat ke kepala mamanya dan ngancem bakal ngebunuh mamanya kalau mamanya nggak segera pergi. Dan walaupun mereka pengen banget ikut mamanya, mereka tuh nggak berani ngebantah papanya. Jadi mau nggak mau mereka harus terpisah dari mamanya. Bahkan Mikhail juga ngelarang Aurelia untuk nemuin putri-putrinya. Semenjak itulah Khachaturian bersaudari tinggal sama papa mereka dan kehidupan mereka mulai berubah. Mikhail mulai ngelarang mereka sekolah, ngarusin mereka beresin rumah, juga selalu memaksa mereka nurutin kemauannya. Di titik ini pikiran Mikhail tuh udah bener-bener liar. Malam-malam dia bisa nelponin putrinya, bahkan dia juga masang bel di setiap kamar putrinya. Jadi kalau bel itu berbunyi, artinya mereka harus segera nemuin papanya. Dan Mikhail juga masang kamera pengawas di pintu depan untuk ngawasin pergerakan putrinya. Dan setiap bantahan dari putrinya selalu berakhir dengan kekerasan. Mikhail juga pernah nembakin senapan angin ke putrinya waktu mereka nggak mau nurut sama perintahnya. Nyeseknya lagi, guru, teman, tetangga tahu banget gimana perbuatan kasar Mikhail ke putri-putrinya. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa nolongin 3 bersaudari tersebut. Bahkan pihak sekolah yang waktu itu mencoba menghubungi Mikhail setelah ketiga putri tersebut nggak lagi datang-datang ke sekolah, nggak pernah dapet tanggapan dari Mikhail. Mereka telepon nggak diangkat, mereka datangin nggak dibukain pintu. Tapi Mikhail justru datang ke sekolah putrinya bawa senjata nodong guru-guru di sekolah putrinya. Dan walaupun masalah itu udah dilaporkan ke pihak berwajib, tapi sama aja kayak yang udah-udah, nggak ada tindakan apapun. Karena inilah juga ketiga putri tersebut nggak pernah berani ngelawan papa mereka. Walaupun papanya mulai berbuat di luar batas, tepatnya tahun 2014. Dengan alasan urusan kerjaan, Mikhail ngajak Angelina yang waktu itu berusia 14 tahun ke Israel. Check-in di salah satu hotel dan maksa Angelina untuk nurutin semua kemauannya. Mikhail juga bilang ke Angelina kalau Angelina tuh bukan putri kandungnya, dan nanti ketika Angelina berusia 18 tahun, Angelina bakal jadi istrinya. Perbuatan itu terus berlanjut sampai mereka balik ke Moskow. Nggak cuma Angelina, Mikhail juga pernah ngajak salah satu putrinya mandi bareng. Dan mau nggak mau, Khachaturian bersaudari yang udah terpisah dari mamanya terjebak dalam kegilaan papanya sendiri, dan itu terjadi terus-menerus. Kadang Mikhail tuh minta putrinya buat mijitin, tapi jelas itu bukan sekedar pijatan. Dan di titik ini salah satu putrinya tuh pernah mencoba untuk mengakhiri nyawanya sendiri, cuma berhasil dilarikan ke rumah sakit. Dan ke dokter, Mikhail bilang kalau putrinya tuh salah campur pil ke minumannya. Lalu setelah Christina dan Angelina, Mikhail juga coba untuk ngerjain putri bungsunya, Maria Khachaturian. Dengan alasan minta tolong Maria ngobatin prostatitisnya, dia manggil Maria ke kamarnya. Prostatitis tuh kayak semacam sakit di bagian intimnya pria. Dan waktu itu Maria tuh nolak, digertak dia tetap nolak, sampai akhirnya Mikhail tuh marah besar, membawa Maria ke hutan, ngikat Maria di pohon, ngancem Maria pakai pisau, tapi tetap aja Maria nolak. Dan setelah beberapa jam ninggalin Maria di hutan, akhirnya Mikhail ini tetap balik lagi ke hutan itu, bawa Maria pulang. Dan walaupun hidup di bawah tekanan, ancaman, juga dikerjain papanya sendiri, Khachaturian bersaudari itu nggak punya pilihan lain. Mereka nggak berani kabur, mereka juga nggak percaya lagi sama bantuan negara. Setelah beberapa kali mereka ngelihat sendiri papanya tuh selalu lolos dari jeratan hukum. Minta bantuan mamanya juga percuma, karena mamanya juga perempuan yang udah hancur, udah jadi korban bertahun-tahun, yang nggak bakal bisa berbuat apa-apa buat bantu mereka. Minta tolong keluarga papanya juga hal yang mustahil, karena keluarga papanya selalu berpihak sama papanya. Mereka nggak percaya kalau papanya tuh bisa ngelakuin hal-hal menjijikan ke mereka. Entah nggak percaya atau nggak peduli, nggak tau lah. Tapi intinya mereka nggak yakin bisa minta bantuan ke keluarga papanya.
mereka juga ngerasa serba salah karena kalau kabur mereka nggak tahu tempat mana yang aman dari papanya atau gimana caranya bertahan tanpa pendapatan, apalagi Maria masih di bawah umur. Christina dan Angelina bisa aja kabur waktu itu, tapi mereka nggak tega ninggalin Maria sendirian, sehingga mereka pilih bertahan nunggu Maria cukup umur biar mereka bisa kabur bareng, walaupun setiap harinya benar-benar terasa sangat menjijikan. Dan ternyata mereka juga udah nggak bisa lagi nunggu lebih lama. Tepatnya tanggal 27 Juli tahun 2018, Michael yang baru pulang ke rumah melihat kondisi rumah sangat-sangat berantakan. Rambut di lantai, barang-barang berserakan, ditambah lagi dia tahu kalau putrinya udah ngeluarin banyak uang, lebih banyak dari yang dia izinin. Saat itulah dia manggil putrinya satu persatu, nyemprotin merica ke muka putrinya. Dan Christina yang waktu itu punya riwayat sakit asma sampai pingsan gara-gara hukuman itu. Dan malam itu jadi malam kebrutalan Khachaturian bersaudari. Setelah mereka mastiin papanya bener-bener tertidur, diam-diam mereka keluar apartemen ke mobil papanya, ngambil segala macam alat yang bisa mereka jadiin senjata, lalu balik ke apartemen dan nyamperin papanya yang masih tertidur di kursi goyang. Saat itulah Angelina mukulin papanya pakai palu, Maria nusuk papanya pakai pisau, sementara Christina nyemprotin merica ke papanya. Di titik ini dalam keadaan sekarat, Michael tuh sempat lari ke tangga sambil teriak minta tolong, tapi Angelina yang ngelihat papanya berusaha melarikan diri langsung ngambil pisau di tangan Maria, nusuk jantung papanya berulang kali sampai papanya tuh tewas terkapar karena 36 luka tusukan. Dan tetangganya Michael yang sempat dengar suara keributan dan teriakan Michael malam itu, mereka sama sekali nggak peduli. Mereka juga nggak lapor polisi karena kekerasan dan keributan udah jadi hal biasa yang mereka dengar dari apartemennya Michael. Sementara itu, Khachaturian bersaudari setelah menghabisi nyawa papanya, mereka sempat ngelukai diri mereka sendiri dan membuat insiden pembunuhan itu seolah pembelaan diri. Mereka lapor polisi dan kepada polisi mereka bilang kalau papanya lah yang lebih dulu nyerang mereka pakai pisau. Tapi di tengah penyelidikan mereka mencabut kesaksian itu dan ngasih penjelasan yang sebenarnya. Fakta penyelidikan juga mengungkap kalau perbuatan Michael yang terjadi selama bertahun-tahun udah benar-benar merusak psikis putrinya. Dan pada saat kejadian mereka dianggap gak dalam kondisi baik secara mental dan emosional. Sementara salah satu dokter yang pernah nanganin Michael juga mengklaim kalau Michael punya riwayat gangguan mental dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebelum kematiannya. Tapi hal itu dibantah sama keluarganya Michael yang bilang kalau Michael pria baik-baik, justru menuduh kalau Khachaturian bersaudari sengaja menghabisi nyawa Michael untuk menguasai harta kekayaan papa mereka. Tapi itu terbantahkan dengan fakta bahwa Michael tuh nggak pernah beli aset kekayaannya atas namanya sendiri. Dengan kata lain, Khachaturian bersaudari sama sekali nggak dapat keuntungan apapun dari kematian papa mereka, karena semua harta kekayaan Michael dibeli atas nama orang tua dan adik-adiknya. Pengacara pembela Khachaturian bersaudari juga mengklaim kalau tindakan kliennya adalah upaya pembelaan diri untuk menghentikan kekerasan yang mereka alami selama ini. Dan walaupun jaksa menuntut mereka dengan dakwaan pembunuhan dengan hukuman minimal 20 tahun kurungan penjara, tapi sampai sekarang setelah bertahun-tahun lamanya belum ada kejelasan dari proses hukum kasus Khachaturian sister. Dan walaupun mereka lepas dari penahanan, mereka tuh tetap aja nggak boleh tinggal bareng, nggak boleh saling komunikasi, nggak boleh juga akses internet, dan dilarang melakukan wawancara. Dan mereka juga nggak bisa ngelanjutin pendidikan mereka untuk misalnya kuliah, karena satu waktu mereka tuh bisa aja dipanggil ke pengadilan karena status hukumnya belum sepenuhnya selesai. Tapi nggak sedikit orang-orang, terutama masyarakat Rusia, yang justru pro dengan dukung mereka, menganggap kalau tindakan mereka adalah upaya pembelaan diri untuk mengakhiri semua penderitaan mereka. Tapi nggak sedikit juga yang kontra, terutama golongan patriarki yang menganggap kalau tindakan mereka adalah pembunuhan brutal yang tetap harus dihukum atau minimal dipenjara.
Tapi terlepas dari semua itu, tindakan mereka mungkin satu-satunya hal yang bisa mereka lakuin untuk nyelamatin diri saat gak ada satu orang pun yang berani bertindak buat nolongin mereka. Waktu mereka pergi ke sekolah dengan luka-luka memar, atau ketika mereka teriak dari apartemen, walaupun semua orang tahu gimana perbuatan Mikhail terhadap mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ngorbanin masa depan mereka, menyudahi penderitaan mereka. Dan walaupun insiden itu membuat mereka nggak lagi bisa melanjutkan pendidikan, tapi setidaknya mereka tetap bisa melanjutkan hidup tanpa ancaman atau tekanan dari papanya lagi. Tapi menurut kalian, pantaskah mereka dihukum? Coba komen di bawah. Dan terima kasih udah nemenin bahas Khacaturian Sister malam ini. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, subscribe juga yo. Terakhir, stay safe, stay happy. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.